Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sebelumnya taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim minal aidin wal faizin amin. Mohon maaf kalau saya kan yang banyak bicaranya, ya kemungkinan banyak khilafnya. Jadi kalau misal ada perkataan atau hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Aslinya saya capek sekali. Ya saya nggak usah curhat kenapa saya capek ya. Enggak. Ya, April, sekarang sudah April. Tapi saya berharap dengan sebuah keistiqomahan saya mendapatkan keberkahan ilmu dan umur dari Allah. Nah, begitu pula Bapak Ibu sekalian gitu kan. Jadi berhubung perdana pemanasan kita nggak usah lama-lama ya. Yang penting memenuhi syarat sebuah keistiqomahan gitu ya. Langsung saja, enggak usah curhat masalah kenapa capek. Ya kalau misal saya nggak menggebu-gebu kayak biasanya ya karena memang agak kurang fit. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas keistiqomahan Bapak Ibu sekalian dan ini semoga menjadi wasilah keberkahan ilmu, umur, dan rezeki Bapak Ibu sekalian. Kalau kita ingin dicintai Allah, ada tahu nggak caranya seperti apa? Allah. Oke, harus mencintai Allah, mengenal Allah. Ada Pak Kevin? Nah, takwa ya. Pak Eko? Beriman. Pak Khuduri? Bertakwa. Bu Samsia? Mengenal Allah. Coba dibuka surat Ali Imran ayat 31, surat ketiga. Oh, silakan Pak, nggak apa di sini. Oh ya, halaman 54. Enggak apa-apa. Ini sama, saya pun lagi belajar juga posisinya di sini. Tapi belajar ngajar. Monggo, barokallah. Sudah? Bagaimana agar kita dicintai Allah? Ya. Ayat 31. Ali Imran ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Qul, katakanlah, in, jika, kuntum, kalian, tuhibbunallah, mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kita mengikuti Rasulullah, maka yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kalau kita ingin dicintai oleh Allah, maka kita harus mencintai Allah dan mengikuti Rasulullah. Maka dari situ akan dicintai oleh Allah. Dari sini ada pertanyaan.
Ya. 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 Mengenal Allah. Oke. Ya. Mencintai Allah itu kan harus melalui dari pengenalan dulu, ya kan? Ibnul Qayyim al-Jauzi pernah berkata kurang lebih seperti ini. Seandainya kalian tahu bagaimana Allah mengatur hidupmu, niscaya hatimu akan luluh. Karena tahu bagaimana Allah mencintaimu. Logikanya gini. Waktu bapak ibu itu tidur, ya. Apa yang ada dalam badan ini kita kontrol enggak? Enggak kan? Jantung, paru-paru tetap berfungsi enggak? Apa seandainya kalau kita enggak sadar, jantung, paru-paru kita enggak berfungsi? Ya. Dan berapa jam gitu kan? Siapa yang tetap mengkondisikan itu? Allah. Pada diri kita sendiri itu aslinya kita nggak mampu untuk mengelola. Ya, buktinya waktu tidur kita tidak sadar, tetapi organ tubuh ini berfungsi sebagaimana mestinya. Pasti ada yang menggerakkan itu. Nah, itu Allah. Nah, itu bukti kalau Allah cinta kepada kita. Nah, tinggal bagaimana kita cinta kepada Allah, yaitu melalui dengan cara mencintainya. Mencintainya diawali dengan mengenalnya dulu. Ya. Nah, melalui Asmaul Husna dan Allah. Oke. Coba dibuka surat Al-An'am ayat surat ke-6 ayat 95. 6 95. 95. 95. Innallaha faliqul habbi wan nawa. Bahasa Arabnya cinta itu apa? Hub. Iya, hubun, cinta. Hab artinya apa? Hah? Tanaman. Nah, di sini kan innallaha, sesungguhnya Allah faliqul habbi, yang menumbuhkan padi, butir atau tanaman. Nah, berarti bisa disimpulkan antara hub yang berarti cinta dengan habba yang berarti butir tanaman, pasti ada tanaman, pasti ada kesamaan. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu ada keidentikan, pasti ada irisan yang menghubungkan itu. Apa yang menyamakan antara tanaman butiran padi itu dengan cinta? Sama-sama perlu perjuangan. Bisa dibayangkan ketika seorang petani menanam padi terus dibiarkan selama 4 bulan, baru dia ke situ lagi. Apakah layak dia mendapatkan hasil yang bagus? Jangan berharap. Begitu pula dengan cinta. Cinta itu perlu perjuangan. Kalau kalian mengaku cinta kepada Allah, itu ada perjuangannya, ada pengorbanannya. Seperti petani, ketika dia menanam biji-bijian, apakah
ketika kering dibiarkan biji-biji itu tanpa ada pengairan, diairi dulu. Ketika banyak rumput, rumputnya juga dihilangkan. Ketika perlu pupuk, diberikan pupuk. Artinya apa? Perlu pengorbanan. Hab, tanaman, hub artinya cinta. Gitu ya. Jadi orang omong kosong cinta kepada Allah tapi dia tidak melakukan pengorbanan dalam hidupnya. Pengorbanan bisa melalui perjuangan, perjuangan itu bisa melalui berjihad, kenapa? Berusaha untuk mendapatkan cintanya Allah. Gitu ya. Ada pertanyaan dari sini? Nah. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu ada kemiripan, itu hampir bisa dipastikan ada irisan yang menghubungkan antara kalimat itu. Seolah-olah kalau hab biji tanaman, hub cinta, apa yang menyamakan? Nah, sama-sama kalau kita ingin mendapatkan cinta yang lebih, kalau kita ingin mendapatkan hasil tanaman yang lebih baik, maka usaha kita harus lebih. Ya. Dari sini ada pertanyaan? Oke, kembali tadi. Nah, saya cuma ingin bahas hub dengan hab. Tadi surat Ali Imran ayat 31. Misal kalau saya bilang ke saya, masjid itu indah. Atau Pak Farhani bilang katakanlah masjid itu indah. Kalau saya bilang Pak Farhani katakanlah masjid itu indah. Terus Pak Farhani bilang ke Pak Eko kata-kata katakanlah itu tetap ada atau enggak? Atau cukup bilang ke Pak Eko masjid itu indah? Langsung kan? Enggak. Waktu Rasulullah menerima wahyu, Allah melalui malaikat Jibril berfirman, "Qul huwallahu ahad." Katakanlah Muhammad, Tuhan itu satu. Bisa saja kan Nabi Muhammad bilang ke sahabat, "Huwallahu ahad." Qulnya enggak diikutkan. Ya, bisa enggak? Tapi Rasulullah itu benar-benar enggak mau mengurangi yang namanya firman itu. Nah, untuk itu, "Qul huwallahu ahad." Jadi kata-kata kul itu kan coba kalau dilihat, pasti kan katakanlah wahai Muhammad, huwallahu ahad, dialah Allah Tuhan yang satu. Nah, bisa saja kan Rasulullah bilang ke sahabatnya langsung huwallahu ahad. Ya. Tapi Rasulullah itu benar-benar sidik, ya. Benar-benar orang yang jujur. Untuk itu apa yang Allah firmankan itu sama sekali tidak ada yang dikurangi. Jadi ketika Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni," ya Rasulullah tetap bilang seperti itu. Nah, gitu ya. "Qul in kuntum tuhibbunallah," katakanlah jika kalian mencintai Allah, ikuti aku. Maka niscaya Allah akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa kalian. Lafaz qul dengan lafaz kuntum ini ada kemiripan enggak? Ada yang bisa menemukan kesamaan antara qul dengan kuntum enggak? Kuntum kan di sini ada lafaz
Qul in kuntum. Apa bilang itu beda semua, tidak ada kesamaannya. Apa? Oke, ya. Ini yang menyamakan adalah sama-sama bentuk fiil. Ya. Terus sama-sama binanya apa? Coba binanya dilihat, binanya apa kalau itu? Coba dilihat. Ah, betul. Coba lihat binanya, bina apa dulu? Sama-sama binanya apa ini bacanya? Binanya apa? Ajwa. Ini yang menyangkal orang awam akan bilang kul dengan kuntum itu satu hal yang berbeda. Memang kelihatannya berbeda kan? Tapi kalau kita tinjau dari ilmu sorof, ada kesamaan antara kul dengan kuntum. Sama-sama itu adalah bentuk fiil, ya. Terus yang kedua sama-sama binanya ajwab. Dari sini bisa dipaham? Sekarang kita lihat ini fiil apa? Kul ini fiil apa? Fiil amar. Kalau kuntum fiil apa? Fiil madhi. Nah, nanti kita lihat. Ini benar. Kul fiil amar, kuntum fiil madhi. Ini dari fiilnya. Kalau dari dhamirnya, dhamirnya kul itu siapa? Kul itu artinya apa dong? Berarti kalau katakanlah dhamirnya siapa? Berarti anta. Ini dhamirnya antum. Oke. Terus fi'il madhi. Awalnya kul jadi apa? Ini nanti fi'lul madhi tapi dhamirnya huwa. Insyaallah qala. Kalau ini kana. Kalau qala fi'il amar jadi apa? Kul. Kalau kana fi'il amar jadi apa? Kun. Sama enggak fi'il amarnya? Karena apa? Karena fi'il madinya sama-sama pola ajwa. Ya, fi'il madi. Bukan. Fi'il madi dhamirnya antum. Bisa dibuka di buku halaman berapa? Bukan. Halaman 60. Soma
sama enggak dengan kana? Sama enggak dengan kola? Sama kan? Kalau soma itu dhamirnya apa? Huwa. Kalau antum jadi apa? Hah? Sumtum. Kalau kola jadi apa? Betul, kultum. Kalau kana jadi, nah ketemu kan? Kultum. Ya, apa yang jauh? Amr. Ya sumu. Tapi bisa dipaham ya? Kenapa? Yang mana? Kul katakanlah. Ya karena polanya kayak gitu. Ikut aja. Jadi gini. Jadi gini. Lihat saya dulu. Di situ kan ada soma, soma, somu, somat, somata, sumna, sumta, sumtuma, sumtum, sumti, sumtuma, sumtuna, sumtu, sumna. Iya enggak? Polanya kan kayak gitu. Untuk pola yang binaknya sama, binaknya kan sama-sama ajwaf. Soma, sona, soma, sona, koma, kana, sama enggak? Nah, itu binaknya ajwaf. Binaknya ajwaf, pola tasrif lughawinya ikut yang halaman 60 itu. Ajwaf bab 1. Jadi kalau soma itu dhamirnya apa? Huwa. Kalau ganti ana jadi apa? Ana. Sumtu. Iya enggak? Soma jadi sumtu karena dhamirnya ana. Ya. Kalau kola jadi apa? Kultu, ya. Dari sini bisa difaham? Kenapa? Ya, itu jadi polanya pakem kalau ilmu sharaf itu. Pernah dengar lafadz kultu kan? Itu kultum. Kultum itu pun singkatan. Kuliah 7 menit kan? Oh ya, oke. Saya carikan kalau penasaran. Ada. Kalau hadis banyaknya coba. Iya. 10 dar. Kolat. Kalau kultur kebanyakan di hadis ya. Kalau di Al-Quran bentar. Mana? 60 itu yang mana?
Oh, di situ. Oke. Amr itu kan untuk orang kedua. Untuk dhamir mulai anta. Kan nggak mungkin amr itu untuk dhamir huwa. Kenapa? Oh, ya gini, kalau merintah itu kan berarti kepada mukhatab. Kepada engkau orang kedua. Mulai anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ya enggak? Nah, misal saya nyuruh orang. Orangnya di situ, dia kan pergi, kan ya nggak mungkin. Berarti kan yang ini yang saya suruh pergi, anta kan gitu. Jadi nggak mungkin untuk sighat amr itu dhamirnya huwa. Apalagi ana kan nggak mungkin. Untuk itu di sighat amr itu kan dhamir ana kan kosong juga di bagian bawah. Ya. Coba dibuka mau yang mana? Kalau kola, dhamirnya anta jadi apa? Kulta. Dibuka surat Al-Maidah surat kelima 116. 116. Al-Maidah halaman 127. Ayat 116. Dah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala dan ketika berkata, wa idh qala dan ketika berfirman siapa Allahu Allah ya Isa wahai Isa Isa bin Maryam anta hamzah istifham apakah engkau kulta berarti itu kalau dibedah itu dari mana? Qala sama anta. Jadinya kulta, coba dilihat di tabel halaman 60. Soma jadi sumta. Ya enggak? Kola jadi kulta, berarti kulta engkau laki-laki berkata. Ya. Masih bingung? Oke. Jadi, Oke. Jadi Allah pernah berfirman, meskipun Allah tahu jawabannya kan itu. Allah berfirman bertanya kepada Isa, wahai Isa, a'anta qulta linnas, apakah engkau berkata kepada manusia, ittakhizuni, jadikanlah aku wa ummi dan ibuku Maryam ilahaini, menjadi Tuhan min dunillah. Selain Allah. Allah tahu jawabannya enggak? Sangat tahu kan? Nah. Qala, zamirnya apa ini kalau qala? Huwa. Siapa yang berkata berarti? Isa. Isa menjawab, subhanaka, maha suci engkau, ma yakunuli, tidaklah ada bagiku an aqula, untuk aku berkata. Aqula ini fiil mudhari, dhamirnya ana. Dah, yang lain harus paham. Qala fiil oke. Soma fiil mudhari'nya apa? Soma. Fiil mudhari'nya yasumu ya.
Kalau kola berarti yakulu. Yakulu dhamirnya apa? Huwa. Coba kalau yasumu dhamirnya ana, ganti apa? Asumu. Sama nggak asumu dengan akulu? Sama kan? Karena kola dengan soma itu satu bina yang sama. Ajwaf. Oke ya. Akulu, maka Nabi Isa berkata, aku mayakunu li ayakula, tidaklah aku akan berkata malaisali bihaq, sesuatu hal yang tidak benar gitu. In kuntu, ketemu lagi. Kuntu fiil apa? Fiil madhi. Binanya ajwaf. Dhamirnya ana kuntu, ya enggak? Sumtu, qultu, ya. Berarti kuntu itu sigotnya fiil, dhamirnya Masya Allah, seneng itu. Ya. In kuntu qultuhu. Nah, ada qultuhu. Qultu itu fiil isim huruf. Fiil apa? Dhamirnya apa? Taunya dari mana? Tuh. Qultu artinya apa? Saya berkata, hu tentangnya, kan gitu. Berarti aku mengatakannya, bisa difaham? Qultuhu, aku mengatakannya. Itu fiil. Dhamirnya, binanya, Masya Allah, gitu ya. Bingung? Bina itu bangunan. Di halaman berapa ya? Di depan. Jadi kalau 3 hurufnya itu tidak ada huruf ilat, tidak ada hamzah, tidak double, itu namanya bina sohih. Fa'ala kayak gitu. Kapan-kapan kita bahas kembali. Soalnya itu sudah pernah kita bahas misalnya. Nah, kola, soma, kana itu binanya sama, polanya sama, sehingga tasrifnya mengikuti pola yang sama. Dari sini bisa difaham? Oh ya, ya nyambung kan aslinya? Yaitu ibaratnya kalau nyari file di komputer itu kalau pernah nyimpan datanya ketemu nggak? Ketemu. Lah kalau nggak pernah disimpan, not found, kan gitu. Nah, untuk itu kita banyak nyimpen file. Nah, sewaktu-waktu kalau ditanya, qultu itu fi'il isim huruf, qultu. Fi'il apa? Fi'il madhi dulu. Binanya apa? Dhamirnya apa? Ana. Fi'il madhi, dhamir huwa jadi apa? Kola. Ya, nggak apa-apa, Bu. Yang penting bisa paham. In kuntu qultuhu. Qultuhu dengan kuntu itu ada kesamaan nggak? Kesamanya di mana? Qultu dengan kuntu sama-sama fi'il madhi, terus yang kedua sama-sama dhamirnya ana, yang ketiga sama-sama dhamirnya ajwaf. Ya, ngangguk-ngangguk aja lah. Mana tadi? Aan takul.
Nah, in kuntu qultuhu faqad alimtah. Lah, Nabi Isa berkata, seandainya saya pernah berkata seperti itu, sungguh engkau mengetahuinya, ya enggak? Jadi kan orang Nasrani itu kan menganggap bahwa Nabi Isa dan ibunya itu adalah bagian dari Tuhan, ya. Nah, terus dalam dialog ini seolah-olah Allah menanyakan kepada Isa, apakah benar engkau mendeklarkan bahwa engkau dan ibumu itu adalah ilahaini, dua Tuhan min dunillah selain Allah. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laisa li bihaq. Maha suci engkau, aku tidak akan mungkin berkata kecuali suatu hal yang benar. In kuntu qultuhu faqad alimtah. Jika aku memang benar mengucapkannya, pasti engkau akan tahu ya Allah, kan gitu. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Ta'lamu artinya apa? Ta'lamu. Engkau mengetahui ma apa fi nafsi dalam jiwaku, wala a'lamu dan aku tidak tahu ma apa fi nafsik dalam dirimu. Ya. Innaka anta 'allamul ghuyub. Sesungguhnya engkau, kalau lafaz innaka, ya, itu sudah ada dhamirnya belum? Innaka. Kok mungkin? Innaka itu sudah ada dhamirnya belum? Ada. Dhamirnya apa? Anta. Jadi lafaz innaka saja itu artinya sesungguhnya engkau, ya. Tapi di sini ditambahi lagi innaka anta. Penguat. Aslinya kalau bilang innaka saja itu sudah menyimpan anta belum? Sudah. Berarti di sini Nabi Isa menekankan bahwa ya engkau itulah zat yang benar-benar mengetahui hal yang gaib. Ada penekanan di situ. Innaka anta sesungguhnya allamul ghuyub, maha mengetahui hal-hal yang ghuyub itu jamak dari ghaib. Keghaiban itu kan banyak. Nah, itu namanya ghuyub. Ma qultu, ma itu artinya apa? Tidak. Qultu apa? Dhamir ana. Dari sini bisa difaham? Kenapa? Iya, iya, iya. Karena itu aku mengatakannya. Nya itu kan harus pakai dhamir. Nah. Kenapa enggak qultuha gitu kan? Untuk dhamir mu'annas itu kita harus punya argumen yang kuat. Kenapa itu masuk mu'annas? Misal madrasah mu'annas karena tak marbutoh. Zainab mu'annas karena hakikinya mu'annas kan itu. Ya, jadi kalau untuk mu'annas itu harus ada. Jadi mu'annas itu ada kriteria khusus. Selain itu masuk mudzakkar. Nah, kalau nggak masuk ini, ya kesimpulan simpelnya seperti itu. Ya, ada pertanyaan? Engkau berkata, dhamirnya anta. Aku mengatakannya.
Hu artinya kan ya, dhamir. Saya berkata. Ya. Oke, satu kali lagi. Bentar, ini surat ke ayat 152. Kok 152? Bentar. Ayat 7. Ayat 7. Surat Al-Maidah ayat 7. Sudah. Ya. Langsung kita bahas lafadznya aja ya, biar nggak kemana-mana. Ada lafadz ultum. Ayat 7. Baris kedua. Ultum. Ya. Kalian berkata. Ultum, zamirnya apa? Antum, binanya apa? Ajwaf, zamirnya antum fi'il madhi. Jadi kultum itu fi'il madhi bina ajwaf, zamirnya antum. Ya, setuju. Ada yang protes? Hah? Sama. Kultum, kuntum, sama enggak? Sama-sama fi'il madhi, sama-sama binanya ajwaf, sama-sama dhamirnya antum. Kuntum, qultum, sumtum. Enggak. Kuntum itu terambil dari kata kana. Fi'il amarnya bukan. Kun. Qala itu fi'il madhi. Amarnya jadi apa? Qul. Kana fi'il amarnya jadi kun. Kalau kul dari kola itu artinya katakanlah. Kalau kun dari kana artinya jadilah. Gitu Pak Febri. Bisa difaham? Kenapa? Oh iya. Kuasalah. Kalau saya nanya Bu Samsyah sekarang, kun itu fi'il apa? Kun. Fi'il amar. Oh, fi'il amar. Fi'il madhinya kana. Belum? Ini. Sama enggak? Kana kola. Kalau kola amarnya jadi kul, kalau kana amarnya jadi kul. Belum saya hapus. Ya, diputar dikit jatuh. Tapi nanti kalau Bapak Ibu itu sering diputar-putar, ya akhirnya apa namanya? Ya pusing. Tapi akhirnya terbiasa muter-muter kata gitu loh. Insya Allah. Iya. Nggak bingung kan?
Sepertinya kemarin waktu saya ngisi terawih itu banyak yang bingung ya bahasanya ya. Enggak, oh, ya sudah. Ada yang bilang bingung tapi bukan yang ikut ngaji sini sih. Karena bahasanya memang agak agak ke ya gini. Tapi saya sudah meminimalisir nggak banyak istilah fi'il madhi, fi'il amr gitu. Tapi tetap aja apa namanya ada yang bilang itu ustadznya Bu Yosi ya. Ya maksudnya bahasanya mungkin kalau nggak tahu saya kajiannya apa mungkin itu. Ya enggak apa-apa ya namanya juga bahasan. Nah kalau misal kajian terus lafadz kultum itu adalah fi'il madhi domirnya antum binanya ajwaf ya, tambah bingung lagi. Ya kan harus bahas bina itu apa dulu terus fi'il madhi dulu. Kenapa? Ya kenapa? Iya. Ya, nanti kita pelajari. Iya, harus dihafal. Bagus, yang penting tahu cara bacanya. Juz berapa? At-Taubah ayat 60. Kenapa? At-Taubah 60, halaman 196. Enam satu, Hmm. Udhunun itu awalnya telinga. Itu telinga. Udhunun telinga. Adza kalau dalam bentuk fiil itu artinya pada dasarnya kotor. Terus kadang dimaknai sakit. Tapi kalau itu masuk ke kata kerja menyakiti. Jadi yu'dzuna itu terambil dari kata adza yang berarti menyakiti. Udhunun itu artinya telinga. Adza, fi'il madhinya adza. Memang berbeda. Mirip. Kan gini, yu'dzuna itu adalah fi'il mudhari. Setuju? Dhamirnya hum. Yaf'uluna. Iya enggak? Yu'dzuna. Iya enggak? Lihat saya dulu. Yaf'ulu itu dhamirnya huwa. Yaf'ulu. Kalau jadi hum, jadi yaf'uluna. Setuju enggak? Yu'dzuna mirip enggak dengan yaf'uluna?
Berarti dhamirnya hum. Oke. Yaf'uluna yu'dzuna. Nunnya itu nun asli atau nun tambahan? Tambahan. Kan yaf'uluna itu kan wawu nunnya kan tambahan. Sudah tapi belum. Ada yang sudah bersamsia, yang lain belum. Presisi. Sebentar ya. Sudah. Itu mirip dengan yaquluna. Sama-sama dhamirnya yaquluna ini fi'il apa? Kata. Nunnya ini non tambahan kan berarti karena ini nggak ada di aslinya wawu nunnya ya berarti yu'dzuna wawu nunnya ini juga tambahan karena dhamirnya hum. Berarti kalau ini tidak bisa ditambahkan dengan udhunun telinga karena nunnya ini adalah nun harokat. Hah? Non asli. Nah, Kak. Beda. Iya. Gitu ya. Jadi memang mirip tapi beda. Mana? Sudah. Kayaknya sudah dulu ya Bapak Ibu ya. Gimana? Bu Samsiah bisa menjelaskan kan? Maksudnya penjelasan saya bisa difahamkan setidaknya. Sudah ya, aslinya ada mau yang saya bahas, tapi wis sudah cukup dulu lah. Soalnya kalau awal-awal pemanasan di gaspol panas beneran, nggak jadi pemanasan. Ya, yang penting istiqomah ya, meskipun ya menurut saya ini jamnya normal juga sih, 1 jaman nggak cuma setengah jam. Sebelum saya akhiri ada pertanyaan nggak? Oke, jadi cinta itu perlu perjuangan, perlu pembuktian. Sebagaimana pemaknaan hab yang berarti biji atau tanaman. Perlu bukti gitu kan. Kalau misal kita menanam suatu hal, kalau kita nggak merawat itu, ya jangan berharap hasil yang maksimal. Gitu? Hablum minallah, hablum minanas dijaga. Meningkatkan kualitas kita, meningkatkan kualitas iman kita itu dengan ilmu. Karena ilmu itu yang akan linier dengan tingkat kualitas iman dan amal ibadah kita. Semakin seseorang itu memiliki pemahaman ilmu agama yang baik,
maka semakin berkualitas pula iman dan kualitas ibadahnya. Gitu ya. Intinya Bapak Ibu tetap semangat ngaji dimanapun, dengan siapapun, kapanpun lah. Sebisa mungkin waktu ngaji Quran itu agak di senggol-senggol nahwu sorobnya. Kalau bingung dilewati aja gitu kan. Salah bingung. Ya enggak, tanya aja. Foto di grup ini kenapa? Paling enggak kultum kan sudah tahu. Ya. Atau 61 atau berapa tadi saya lupa. Azia. Azia itu sebelum di iklal. Masih asli. Azza. Uzia itu mabni majhul, jadi disakiti. Nah itu yang dipakai azza. Ya, fi'il mudhari'nya. Ya. Ya itulah, kalau kita sudah tahu sorof kan itu nanti itu. Aplikasinya. Punya aplikasinya dan bisa bacanya. Apa? Oh. Ya sudah, yang penting dapat ilmunya lah. Sudah ya. Ya nanti di-share aja ke teman-teman tuh. Ya intinya ya alhamdulillah. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf kalau ada perkataan atau sikap saya yang kurang berkenan. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.